Kalian tahu? Di antara Roy Suryo CS ini, Roy Suryo, Rismond, Tipa, Egy Sujana, dan juga Kurnia, ya, yang paling rajin kemana-mana itu adalah Rismond. Sekarang udah di KPU di Surakarta dia. Aduh. Kemarin kemana dia bilang? Kemarin ke Yogyakarta. Ke Keraton dia kemarin. Sekarang udah ke KPUD. Dia katakan apa? Ternyata KPUD Surakarta tidak memverifikasi ijazah Jokowi. Ada ini judul videonya ini. Keterlaluan. KPUD Surakarta tidak verifikasi ijazah S1 Jokowi. Calon wali kota 2005. Roy Suryo, tiru dong temanmu ini. Rajin dia kemana-mana, banyak duitnya. Semua ditelusuri. Ke Jogja ikut. Tempat KKN ikut. Balik lagi ke Jogja. Iya kan? Pergi lagi dia ke tempat Usman, ya kan? Usman apa itu yang dibilang sesepuh Solo? Pergi dia lagi ke Solo. Maunya pas pergi ke Solo kemarin mampir ke rumah Pak Jokowi. Ke rumah Usman datang kau, ke rumah Jokowi enggak? Kan aneh. Ya, setelah itu pergi ke rumah Kasmujo. Habis dari Kasmujo dijumpainya lagi Humas UGM. Habis itu pergi lagi dia menjumpai siapa namanya itu Usman Effendi ke Jogja lagi. Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Jakarta Jogja, Jakarta Solo. Rajin bah, rajin. Cocok memang kau kuliah di UGM, rajin kau. Tapi minta maaf lah dulu ya. Minta maaf. Itu apa namanya timnya Joshua ya, tim Joshua dan beberapa orang yang pernah kuliah di Jepang itu akan berangkat ke Jepang ya dalam mencerahkan masalah ijazahnya si Rismond ini. Oke lah, kita katakanlah Joshua and the team. Joshua dan tim, ya Joshua Sinambela ahli forensik ya akan berangkat ke Jepang ya awal bulan Agustus ya untuk mengusut masalah ijazahnya si Rismond. Rismond asik Jakarta Solo, Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Jakarta Jogja. Selesaikan dulu yang di Jepang itu. Nah ini yang dari Jogja, Bang Joshua Sinambela terbang dia ke Jepang. dia akan meriksa ya, dan dia akan akan selidiki ya, betulkah ijazahnya yang namanya si Rismond itu betul-betul dikeluarkan oleh perusahaan Panasonic. Perusahaan Panasonic apa namanya? Universitas Yamaguchi Panasonic. Dan kalian tahu ya, YouTuber Nusantara memberangkatkan satu orang bersama-sama dengan timnya Bang Joshua. Ya, jadi YouTuber Nusantara ya itu patungan ya memberangkatkan salah seorang. Siapa itu? Yang jelas bukan Opung Parbela. Yang kita berangkatkan adalah Vicky Himbong. Ini adalah tanda keseriusan dari YouTuber Nusantara ya, bergerak untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya kalau mereka katakan mereka melakukan terbaik untuk bangsa ini, kami juga lah punya hak lah ngomong gitu, ya kan?
Doakan terus, dukung terus ya, supaya YouTuber Nusantara boleh semakin hari semakin berani dan juga semakin kuat untuk melawan setiap hoax-hoax yang diciptakan oleh manusia-manusia pembenci NKRI. Kemarin saya Didu, biar tahu kalian, bikin statement lah dia sama si Kozinudin. Ada statementnya apa, dibilang, udahlah Bapak Jokowi, ya, Anda sebagai pemimpin yang bijaksana tidak perlu menjerat-jerat orang masuk penjara. Hentikanlah semua kekacauan yang ada. Kami adalah pencari kebenaran, pengejar kebenaran. Pengejar kebenaran katanya. Pengejar kebenaran apa? Oke, kalian pengejar kebenaran, berarti belum dapatkan kebenaran itu kan? Kami berdiri di atas kebenaran. Kan begitu. Ya, mereka masih ngejar-ngejar kebenaran. Sebetulnya bukan pengejar kebenaran, pengejar pembenaran. Saya Didu, sadar dia kok ngomong itu. Dia katakan apa? Sudahlah Bapak Jokowi, 10 tahun Anda bikin rusuh di bangsa ini. Terbalik saya Didu. Yang bikin rusuh di bangsa ini kau sama kelompokmu. Oleh karena sakit hati nggak diangkat jadi komisaris. Begitu juga Kozinudin dan juga teman-temanmu yang lain itu sakit hati karena organisasinya dibubarkan Bapak Jokowi. Kan begitu. Banyak kali ceritamu. Kami berdiri di atas bangsa ini. Kami memperjuangkan kebenaran. Lapet sama kau, lapet. Saya memperjuangkan kebenaran. Semua statement kalian itu nggak ada yang betul. Abraham Samad begitu juga, biar tahu kalian apa dibilangnya. Ya, kalau misalnya saya dipanggil untuk mencerahkan ya duduk perkara masalah ini, saya datang. Tapi kalau untuk dikait-kaitkan, saya nggak datang. Mau buang badan kau. Kak, mulutmu yang lantang kemarin, adili Mulyono, seret Mulyono. Iya kan, sekarang kemana muncungmu itu? Kemana? Ya, ini kan semuanya pengkaitan, ya kan? Nggak jebol kalian cari bukti-bukti korupsinya Bapak Joko Widodo, beralih kalian ke ijazah palsu. Kan itu sekarang, ya kan, berangkat dari hal yang sama, kebencian. Karena apa? Karena 2014 atau 2019 ya, Bapak Joko Widodo katanya digadang-gadang mau sempat rencananya ada wacana menggandeng kau jadi wakil presiden. Ternyata nggak tertarik Bapak Joko Widodo membuat kau menjadi wakilnya. Untung aja lah Bapak Joko Widodo nggak ngambil kau jadi wakilnya. Kalau sempat, rusaklah bangsa ini kan. Makanya aku bilang, ya kan, Bapak Joko Widodo itu sama seperti Bapak Prabowo, tidak akan pernah ya, kalaupun salah ya, tidak akan pernah salah mengambil keputusan yang mementingkan bangsa ini. Nggak akan pernah. Kalaupun pernah melakukan kesalahan, itu kesalahan-kesalahan kecil lah itu, ya kan. Tapi kalau untuk merusak bangsa ini kan memang kerja kalian kan. Kalian selalu bersembunyi di balik kata-kata demi rakyat, demi bangsa, demi negara ini, demi kebenaran, demi keadilan. Saya ini cuma seorang ibu rumah tangga. Itulah kata Siti, Pak. Apa salahnya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita mencari kebenaran? Kami ini peneliti. Apa salahnya kami meneliti itu dengan ikhlas, dengan jujur. Jangan dikriminalisasi. Sebentar dokter, sebentar ibu rumah tangga, sebentar peneliti. Sebentar temannya si Anies Baswedan. Anies Baswedan itu kecil sekali untuk Indonesia. Anies Baswedan itu sudah dipersiapkan untuk memimpin dunia. Udahlah, bullshitnya kalian semua. Bullshit.
Coba semuanya ya, ku bahas dulu satu persatu. Rismond, ya kan, awalnya sakit hati. Diawali dari sakit hati terhadap Tito Karnavian, sakit hati terhadap Krishnamurti, sakit hati terhadap Muhammad Nuar Lazar, ya. Itu orang-orang yang ada di di Polri, ya. Itu dia katakan apa? Ya, itu yang ada di Polri itu Puslafornya itu semuanya rekayasa itu. Sakit hati karena keteranganmu itu tidak dipakai atau tidak digunakan di kasus Jessica Wongso dan juga kasusnya Vina Cirebon. Kan itunya dasarmu sakit hati, merembes kau kemana-mana. Gara-gara Pak Tito Karnavian diangkat menjadi Kapolri, setelah itu diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, kau yang panas. Ukir prestasimu sendiri, kawan. Sekarang kau serang-serang Pak Listio Sigit. Tidak, kalah apa? Balulah kau, kan begitu ya. Dari situ ya mulai sakit hatinya ini, ya kan, ditangkap lah ini sama Rusur CS kan. Nggak tahu juga aku, memang murni karena bergerak oleh karena diri sendiri atau memang karena dorongan orang lain, nggak tahu juga. Yang penting sama-sama tersesat orang ini. Bukan tersesat sih, lebih tepatnya Bung, menyesatkan. Kan begitu. Nah, setelah itu siapa lagi? Egy Sujana. Sakit hati dia. Karena apa? Ya, Egy Sujana itu adalah salah seorang teman daripada si Gus Nur, Bambang Tri, dan dia juga ikut menjadi, kalau nggak salah, Kosinudin ya, dia juga menjadi salah satu yang mempermasalahkan ya mengenai pemenjaraannya si Bambang Tri. Tapi bukan itu sih sebetulnya. Dia ini sakit hati karena apa? Karena dia pernah dipenjara gara-gara dia bergabung dengan teman-temannya yang lain untuk melakukan makar. Gabung dia sama Kiflan Zain. Setelah itu sama Sunarko. Gabung dia, baru si Liusung Karisma. Sakit hati dia penjara kemarin dia, lapet. Ya, setelah itu si Kurnia. Ya, Kurnia itu begitu juga, ya. Coba bayangkan, dia selalu bersembunyi di balik profesinya sebagai seorang lawyer, sebagai seorang pengacara. Kita ini lawyer, kita ini PH, kita ini pengacara. Kenapa harus dikriminalisasi? Sekarang begini, kau itu lebih banyak melakukan aktivitasmu sebagai demonstran daripada sebagai lawyer. Berapa banyak demonstrasi yang kau ikut di dalamnya? Banyak, biar tahu kau banyak. Lebih banyak kerjaanmu menjadi demonstran daripada menjadi lawyer. Dan demonstrasimu itu pun juga bukan demonstrasi murni, ya, menyuarakan hati rakyat, tapi murni karena memang ada kepentingan, dan isi daripada demonstrasi itu penghasutan kan. Masalah apa? Masalah PIK 2. Masalah apa? Datang kalian rame-rame, kau pimpin orang satu bis untuk datang ke Solo, ya, berdiri kalian di situ di depan rumahnya Bapak Joko Widodo yang baru. Orang membangun rumah, kalian sibuk, kalian yang sewot. Kami tidak rela uang rakyat dipakai untuk membangun rumah Jokowi. Ngapain kau? Kami aja nggak sibuk, kok kau yang sibuk. Tahu nggak dia siapa? Beliau itu adalah seorang pemimpin, seorang presiden 2 periode. Wajar mendapat sebuah penghargaan dari rakyat. Wajar mendapat penghargaan dari negara. Makanya kau jadi presiden, kau biar dapat kau tanah. Kalau tanah yang kau kejar, sanggup kau jadi presiden? Ya, nah setelah digabung-gabung, nah satu lagi si Kosinudin ini pengacaranya FPI, HTI.
Sakit hati dia, organisasinya dibubarkan. Sebetulnya dia itu adalah manifestasi dari keseluruhan anggota HTI yang dibubarkan. Dia itu manifestasinya. Manifestasi, representasi, hilirisasi, reboisasi. Ya, ceramah di masjid dia yang disinggung masalah ijazah Jokowi. Belese orang di satu-satu. Dokter Tiba. Si Tiba ini sakit hati karena apa? Sakit hati orang si Tiba ini karena sahabatnya yang tercinta, pria idamannya, seorang pria yang dipuja-pujinya, itu nggak lolos menjadi presiden. Sakit kali hatinya. Gampang kali munculnya itu mengatasnamakan PBB, mengatasnamakan dunia butuh Anies. Perang dunia 3 butuh Anies. Nggak usah dulu ngomongin masalah dunia butuh Anies. Sedangkan PDIP nggak tertarik bikin dia jadi gubernur Jakarta. Banyak kali ceritamu. Nggak laku lagi Anies. Udah kehilangan pamor, dibuang dari partai partai perubahannya itu. Alah, ya. Jadi udahlah, apa sih yang mendasarinya semuanya itu kan karena kebencian kan? Bergabung lagi dengan Forum Purnawirawan, gabunglah semua itu ya. Kalau digabung-gabung ternyata mereka sakit hati karena apa? Yang paling utama karena mereka tidak mendapat bagian atau tidak mendapat jatah di dalam pemerintahan ya, tidak mendapat kedudukan, tidak mendapat jabatan, tidak mendapat kue, tidak dapat jatah. Kayak mana mau dapat jatah? Capres yang didukungnya gagal kan begitu. Sekarang begini saja. Sedangkan orang-orang dan tokoh-tokoh yang kemarin memperjuangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu nggak keluar-keluar kayak kalian. Nggak ada gitu loh. Kalaupun keluar-keluar kemarin lah soal Pilpres, Didi Sitorus, Adian Apitupulu, Guntur Romli, Butet Kertarajasa. Kalau Bambang Pacul pengecualian itu ya. Karena beliau masih memiliki leadership yang bagus. Opung Perbela puji-puji Bambang Pacul. Kenapa rupanya? Memang aku harus memuji orang yang perlu dipuji. Walaupun itu dari partai PDIP. Nggak ada salah dengan partainya. Tidak ada. Aku sangat menghormati partai PDIP. Sangat menghormati. Tapi aku tidak suka dengan orang-orang seperti Hasto, dikit-dikit menjelekkan Bapak Jokowi, dikit-dikit menyalahkan Bapak Jokowi. Nggak suka dengan orang-orang yang nggak perlu kusebutkan nama-namanya, udah tahu lagi, udah hafal lah itu. Menyuruhkan pemerintah, ya, menunjukkan ketidaksukaan kepada Mas Gibran sebagai wapres. Kenapa kalian sakit hati gara-gara kader dari kalian yang jadi wapres, mantan kader? Ya. Itu dia faktornya, semua sakit hati. Tapi udah mingkem menengai. Ojo ngisin-ngisin itu. Gak usah ribut-ribut. Kekehan suara. Dibilang gak ada otak, kasar banget. Kan begitu. Kalian kira manusia-manusia di Indonesia ini gak punya otak? Punya otak semua ini. Tapi di sini letaknya nggak didengkul. Kalian rata-rata kan didengkul kalian otak kalian itu. Coba bayangkan Rismon coba, sampai begitunya dia, ditelusurinya KPU di Surakarta. Waktu Bapak Joko Widodo 20 tahun lalu jadi wali kota. 20 tahun lalu, bayangkan kalian. Jangankan perkara 20 tahun lalu, akte kelahiran Bapak Joko Widodo pun juga 64 tahun yang lalu. Itu pun ditelusuri kawan ini.
Cari dulu itu dokter yang membantu melahir, ke dokter atau bidan atau dukun beranak yang membantu lahirannya Bapak Jokowi. Coba, Rismon, telusuri dulu. Apakah betul Bapak Joko Widodo itu adalah memang betul-betul lahir di Indonesia? Mana tahu dia lahir di Jepang, nggak tahu juga kita dah, iya kan? Makanya kayak si Rismon ini kemarin waktu berdebat dengan salah seorang, ya Bang Andi kalau nggak salah, ya ketua dari Jokomania, dan beliau itu pernah berkuliah di Jepang, ditantang bahasa Jepang, mengango siapa si Rismon. Aku nggak tahu bahasa Jepang ya, ditantang bahasa Jepang sikit-sikitnya, nggak tahu dia. Ternyata sekarang beredar bahwasanya ada situs penjualan sertifikat atau ijazah internasional. Udah ditelusuri itu, ditelusuri. Ada situsnya, Pak. Hati-hati kau Rismon. Hati-hati kau. Pokoknya ya, kau perkarakan masalah ijazah Bapak Joko Widodo, ternyata kau sendiri busuk. Ya, ijazah Yamaguchimu itu ternyata masih diragukan. Kita lihatlah dalam beberapa waktu ini ya. Ya, jadi pokoknya kalian semuanya jangan pernah terpengaruh dengan manusia-manusia ini. Biar aja follower mereka yang terpengaruh. Jadi memang begitu, harus ada orang bodoh di tengah-tengah orang pintar. Biar kelihatan mana yang bodoh, mana yang pintar. Logikanya saja juga udah nggak masuk, kawan. 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali jadi presiden, ijazah palsu. Emang waktu memalsukan ijazah Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu, ya, sebelum tahun 2025, ya, apakah dia berpikir akan jadi presiden waktu itu? Tidak. Kan begitu. Makanya aku bilang dari pembawaan beliau saja kita bisa lihat keberhasilan beliau dalam memimpin bangsa ini. Nggak mungkin ijazahnya palsu. Yang palsu itu ketika kita menjadi ahli, tapi keterangan kita itu tidak dianggap di persidangan, berarti palsu. Udah nggak dianggap sekali, sekali nggak dianggap, 2 kali nggak dianggap. Nggak tahu kita yang ketiga kalinya, kan begitu? Iya kan begitu, iya kan? Yang kayak gitu yang palsu. Setelah itu apa? Pengacara palsu. Kasus pertama nggak menang. Kasus kedua nggak menang. Kasus ketiga nggak menang. Iya kan begitu? Nggak tahu berapa kali menangnya pengacaranya itu. Sama kayak tinju contohnya. Ya kan pengumuman itu kan. Ya kita sambutan Waudin 10 kali KO, sekalipun nggak pernah menang. Di sudut biruan Waudin. Yo. Tenonet. Pel. Kapan lah menang perkara orang kau bikin? Semua perkara orang nggak ada yang menang ku tengok. Jadi kayak gitu itu, masa asli tapi nggak pernah menang. Aduh, dari mana kau tahu? Pun nggak tahu sih. Aku ada sebut nama? Enggak kan? Nggak ada kan? Sebut nama misalnya Farhad Abbas nggak pernah menang kan? Enggak, aku bilang aja Waudin. Siapa Waudin itu? Samping rumah kami ini ada juga pengacara namanya Waudin. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Ya, salam NKRI harga mati.